Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizal Magoe, guru PPKN di SMP Negeri 2 Satap Pilong Kabina, Kabupaten Bone Belango, Provinsi Gorontalo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan mengambil materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning dan metode diskusi dengan memanfaatkan TIK. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon untuk saran dan masukannya dari Bapak Ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah baik semua. Nah, pada kesempatan ini ya kita bertemu pada pembelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Satu orang atau sekretaris. Semua Gani, berapa orang yang hadir? Oke, hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya selaku umat beragama memulai pembelajaran itu dengan doa. Coba Nika, pimpin dulu doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ini, nah, perhatikan di depan. Nah, ini ada gambar yang Pak Guru tampilkan. Ya. Dari gambar ini, ya, ini gambar apa? Hah? Pakaian. Apa? Pakaian apa? Ini pakaian adat dari mana? Gorontalo ya. Nama pakaian adat ini apa? Ada yang tahu? Diliu. Kalau untuk laki-laki harus tahu pakaian adatnya. Kalau perempuan ya diliu. Kalau laki-laki makuta. Ya. Nah, ini pakaian adat Gorontalo ya. Pakaian adat Gorontalo. Nah, harus kita mengetahui pakaian adat Gorontalo ini merupakan satu kebanggaan. Ya, kita sebagai warga atau masyarakat Gorontalo. Nah, ini lagi Pak Guru akan tampilkan. Nah, ini apa ini? Rumah adat. Ini salah satu rumah adat yang ada di Gorontalo yang ada di kota. Ya, tepatnya di persimpangan lampu merah. Mana? Ya, dekat dengan gelanggang olahraga. Ya, gelanggang atau gelanggang Nabi Wartabone. Ya, yang biasa dilakukan ada kegiatan-kegiatan acara. Nah, dari kedua gambar ini dapat salah satu ya kebanggaan daerah Gorontalo. Nah, kalau di daerah lain, misalnya kebaya, ya itu pakaian adatnya apa? Kan Jawa. Ya, kemudian kalau makanan khasnya, makanan khas Gorontalo apa? Apa lagi? Kalau kue khasnya sabongi. Ya, ada sabongi kan? Apa lagi? Cucur. Kala-kala. Nah, kalau di daerah lain, misalnya di Makassar. Makassar makanan khasnya apa? Soto Makassar. Ya, kalau daerah Jawa, yang bahannya dari sayur. Yang biasa mungkin ya, gado-gado. Ya, kemudian kalau di Manado ada pinutuan. Nah, itu merupakan salah satu apa?
materi bab 4 ya, mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan materi pokoknya itu adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini Pak Guru akan tampilkan dulu kompetensi dasarnya dulu. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator kompetensi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jelas di depan? Ya. Jelas itu? Nah, yang pertama KD 3.4. Nah, mengidentifikasi keberagaman suku, nah, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini KD 3.4 ini KD pengetahuan ya, yang akan kita capai, ya, kalian capai. KD 4.4 mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, dan ras antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini KD keterampilan. Indikatornya, indikator pencapaian kompetensi 3.41 mendeskripsikan ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian IPK yang kedua, menganalisis faktor penyebab keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, yang tadi itu. Kemudian yang keempat, menyusun laporan hasil telah. Ini keterampilan yang menyusun laporan hasil telah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. IPK 4.42 yang kedua, menjanjikan setelah menyusun laporannya, mencari, kemudian menyajikannya di depan kelas masing-masing kelompok. Nah, setelah mengetahui KD ya, indikator ini ada tujuan pembelajaran. Bisa kelihatan Isma? Yang pertama, ini tujuan pembelajaran kita setelah ada indikator. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab keberagaman suku dan budaya Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menyusun laporan hasil telah keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, yang keempat, menjadikan laporan hasil telah keberagaman suku dan budaya dalam bingkai Tunggal Ika dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa manfaat yang akan kita dapat saat mempelajari ini? Manfaat kita mempelajari keberagaman suku bagi kita sebagai warga Indonesia atau sebagai siswa. Manfaat kalian mempelajari ini apa? Ya? Supaya apa? Supaya bisa mengetahui apa? Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman itu merupakan apa? Merupakan anugerah ya, bagi kita bangsa Indonesia, dengan Tuhan. Bangsa lain belum tentu ada, ya, belum tentu sama dengan keberagaman kita. Dengan keberagaman ini ada juga menjadi aset pariwisata dari bangsa daerahnya, dari rumah adatnya, dari pakaian adatnya. Setelah mengetahui manfaatnya, pembelajaran kita akan kita laksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, dengan metode diskusi. Nah, metode diskusinya diskusi kelompok, kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Pak Guru akan bagi kelompok. Ya, Pak Guru akan bagi kelompok. Kelompok satu Mupin, ya. Nah, ini masuk juga kelompok 1 Sisma. Kelompok 2, ya. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ada di keterangan kelompok 2. Kelompok 3 Putra Andika, ya. Kelompok 3 Putra Andika
Melianusi, Muslim, kelompok 4, Aprianti, Adelia, oke. Ada Ranggan. Nah, sekarang duduk sesuai kelompoknya. Sekarang duduk sesuai kelompok 1, kelompok 2. Ini sama kelompok 3 sini. Oke, panitia kelompok 3. Setelah kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, nah, perhatikan depan, ya, perhatikan di depan. Kemudian buka juga buku bab 4, ya. Ya. Buka buku bab 4 halaman, ya, 84. Silakan buka halaman 84. Nah, selain kalian buka buku yang ada di bab 4, juga Pak Guru akan tampilkan slide poin-poin, ya, penjelasan. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke slide, coba lihat di bab 4 itu, lihat ada gambar di dalamnya, ya. Ini gambar apa? Ya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, keberagaman bangsa Indonesia. Ini terlihat di gambar itu apa? Ya, gambar mengenai pakaian adat. Ini ada beberapa pakaian adat. Ada tidak Gorontalo di situ? Tidak ada. Yang terlihat ada dari Kalimantan. Yang mana yang dari Kalimantan? Oke, luar biasa. Ya, ada yang dari Kalimantan. Dari mana ini? Betawi, Jakarta. Ada. Yang mana? Oke, yang di depan ya, sebelah kanan. Kemudian yang di tengah, itu apa? Ya, yang samping kanan, yang pakai bedak. Oke, dari Papua. Tahu ya? Nah, berarti sudah tahu ya, ada beberapa adat. Tetapi yang kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai beragam suku, bahkan bahasa, ya, terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Terutama saja, meskipun bahasanya sama, dia punya dialek berbeda. Ya, Tomayo. Silakan. Ayo banyak itu deh. Ya, itu tahu dari sana, dari Tinamuta. Ya, berbeda kan? Meskipun sama dia punya bahasa, tapi dialek yang berbeda. Itu yang membedakan. Itu ada penormali. Ada yang dia di video di YouTube, ya. Apa dulu? Itu bahasa apa? Bahasa Gorontalo, nah kita mengerti. Tapi dia punya dialek, ya. Cara pengucapannya berbeda. Nah, sekarang lihat slide ini. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi, ya, di mana ya, dalam masyarakat terdapat banyak berbeda. Tadi sudah kita bahas sama-sama, ya, di awal tadi. Ragam makanan, ya, organ makanan yang sedang berbeda, rumah adat, pakaian adat, bahasa, kesenian, kemudian apa lagi? Lagu daerah. Perbedaan tersebut dalam suku bangsa, suku, ya, suku kita, suku Gorontalo. Ya, kalau Gorontalo itu sukunya cuma satu saja. Tapi kalau Sulawesi Utara ada Minahasa, ada Sangir, ya, kemudian masuk di Papua ada suku Asmat, suku Dani, Aceh ada Gayo, ya, dari Jawa ada suku Jawa, ada Madura juga, Betawi, dari Kalimantan suku apa? Suku Dayak, ya, yang terkenal dengan Panglima Dina, ya, ada suku Dayak. Ada agama, nah itu juga ada agama yang diakui di Indonesia. Ras, ya, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Yang
menjadi jalur pada zaman dahulu ya. Kita punya wilayah jalur perdagangan. Orang yang dari Asia ya menuju ke Australia tetap singgah dulu di wilayah Indonesia. Apa yang menyebabkan keberagaman ini? Kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambat hubungan antara masyarakat dari pulau satu ke pulau yang lain. Kalau zaman dahulu, ya kita sebagai negara kepulauan, kalau orang dulu kalau macam sekarang, so ada pesawat, pesawat apa? Terbang, pesawat. Kalau sudah pesawat, kan sudah bisa terbang. Kapal terbang? Oh, kapal terbang? Kapal cuma ada kapal laut, pesawat, ya. Kereta. Kalau kereta menghubungkan pulau tidak? Tidak. Yang biasa kalau jalur alat transportasi yang menghubungkan pulau itu biasa cuma apa? Pesawat. Apa lagi? Kapal. Dan Congo Airlines. Congo Airlines. Congo ya? Iya, bisa terbang ya? Ada yang pernah dapat lihat? Nah, tidak ada. Mungkin mitos ya? Mitos atau fakta? Fakta. Mitos atau fakta? Ternyata fakta. Ada yang pernah dapat lihat? Ada? Ada? Di sini ada? Oh, suara. Kamu sedang dapat langsung? Oh, tidak ada. Berarti fakta atau mitos? Fakta. Oh, tidak tahu. Kamu juga belum pernah dapat lihat, tapi pernah dengar. Kalau sudah pernah dengar itu, kumete. Lari. Sudah paling kita tahu orang ke kata, itu bikin takut. Takutnya bagaimana ya? Aku penasaran juga Pak. Tapi jangan sampai mau kenapa. Oke, lanjut lah. Kondisi negara kepulauan. Nah, karena hambatan jarak yang dihubungkan oleh lautan menjadikan masyarakat itu kan berusaha mengembangkan kebiasaan adat istiadatnya sendiri. Kalau pada zaman dahulu itu karena belum ada transportasi macam sekarang, nah, langsung pakai jet pribadi. Sampai itu jalan jet pribadi. Ada. Ya ada ya? Orang kaya. Sama udah kenapa? Bilang artis. Oh, terapi apa sudah jet pribadi? So ada. Ada tidak? Oh, kalau Pak Kudengar di sini so ada stang, ada ya? Artis dan orang kaya. Kalau Teh Surya Paloh ada juga. Apalagi siapa yang lain ini? Orang kaya. Hantam Subir dia bukan mungkin pernah ada. Ya. Orang pengusaha kaya. Oke. Lanjut. Oke, mengembangkan sendiri adat istiadat budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Karena pada zaman dahulu itu belum transportasinya belum macam sekarang, ya masih ya sangat susah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mereka mengembangkan sendiri. Mereka bikin di hutan, udah kasih kemana? Oh, dari dulu disiram. Terus kita apa? Rampa-rampa daun, bawang, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Ada sayur. Oh, iya betul. Ada sayur pagi-pagi ya? Siapa yang suka makan musim-musim? Semua. Hah? Kalau itu kalau orang lain bilang makan minum siram itu minum, biasanya minum muda ya? Makan kuda. Oh, tidak. Tapi enak, kalau juga suka. Oke, luar biasa. Oke. Lanjut. Ketiga. Ini yang ketiga apa? Perbedaan kondisi. Berbeda. Karena kita punya pulau, ya, daerah yang sangat luas, di tanah strategis, kemudian kondisi alam yang berbeda. Contoh, ya, di suatu daerah itu beda, misalnya yang ada di pantai, yang ada di pegunungan. Kalau di pantai, DP rumah yang bagaimana? Rumah papan atau panggung, apalagi? Kalau di daerah pegunungan, rumahnya apa? Pondok. Mata
laut bukan baju apa-apa. Nah, kecuali petani garam, petani apa lagi? Petani rumput laut. Bahan agar-agar itu kan rumput laut. Ya, yang suka agar-agar. Tahu, jangan cuma suka makan. Ya, jangan cuma suka makan, tidak tahu dari mana itu agar-agar. Ya, dari rumput laut. Dia punya rumah mata pencaharian. Nah, beda-beda. Kalau di orang pantai, coba kasih pancing. Pasti mereka datang berhala. Ya, perlu mana lagi? Apa itu bahasa Kelantan? Pergi ke laut ini, mengailo, datang mengailo. Kalau kita di sini ada ini tidak? Ada laut tidak? Ada. Cuma kolam. Kolam yang balik area ada. Kita mau pergi balik area mau makan ikan nila. Lele. Oke. Pakaian. Oh, ternyata pakaian juga berbeda. Ada makanan pokok. Kalau di pantai makanan pokoknya biasa dengan ikan. Kalau di pegunungan pasti kalau kita bercocok tanam ada ubi, milu, ada apa lagi? Sagu, ya, batata. Kalau di sini terkenal dengan apa? Batata, ubi kayu. Oke, ada kepercayaan masyarakat suatu daerah, ya. Percaya masyarakat kalau di daerah pegunungan, kalau dapat lihat pohon berdirinya masak, ada setan. Ada apa? Genderuwo. Genderuwo itu kalau orang Jawa, kalau kita di sini apa? Kemudian kalau oke, sama. Kalau kita soal itu daerah bukan berontak asli katanya. Oke. Kepercayaan masyarakat suatu daerah itu kepercayaan, ya. Jadi kalau Pak Guru pernah anak orang pantai sebelum Pak Guru ada di sini, Pak Guru ada di daerah pantai sana, ya. Kami tidak boleh. Orang siswa Pak Guru bercerita, ya. Kalau di laut itu, tidak beda-beda lagi dia punya penghuni, setan katanya. Ya, bisa perahunya tenggelam. Ya. Memiliki pencaharian bercocok tanam. Kalau di masyarakat pegunungan umumnya memiliki mata pencaharian bercocok tanam. Nah, sebagai petani, kalau di pantai hidup sebagai nelayan dengan mencari ikan. Kalau sudah masyarakat daerah yang lain, misalnya hidup daerah perkotaan, pasti berdagang. Ada yang jadi pegawai swasta, kerja kantoran. Nah, ini bagian mana lagi? D. Apalagi yang menyebabkan kita beragam? Transportasi dan komunikasi. Ya, kemajuan sarana prasarana itu, ya, dalam komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi kan menjadi suatu daerah dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau dengan kepulauan lain. Kalau sudah, apalagi zaman sekarang, sudah cepat-cepat mau pergi ke Manado, pesawat tiket langsung naik 1 jam sudah ada di Manado. Kalau zaman dulu, jalan kaki. Ya. Mereka kalau mau pergi di zaman dulu pakai kapal laut. Kalau zaman dulu pakai kapal laut masih pakai layar. Belum ada kompas, belum ditemukan kompas, belum ada pakai kapal mesin. Kalau dulu kapal laut, kalau dia punya angin ke utara, dia pergi ke utara. Ya, kalau ke selatan dulu makanya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada sampai bertahun-tahun mengikuti angin. Kan drama kembang layar itu drama kembang layar. Maka kita punya nenek moyang terkenal, ya, sebagai seorang pelaut. Nah, terkenal apalagi kapal ini sih pernah dengar ya? Kapal pinisi. Pernah dengar kapal pinisi? Kegiatan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, masyarakat yang cepat menerima perubahan. Misalnya sekarang kita, cepat sekali ada apa namanya? Menerima perubahan dari segi pakaian. Sudah mau sepatu, sudah sekarang sepatu. Nah, kalau dulu, begitu dapat yang sepatu terbaru, kayak dulu kalau pasang gaul, pasang gaulnya ini edisi terbaru,
seluruh itu ya, edisi terbaru. Oh, pesan baju tali satu. Tidak ada? Tidak ada. Biasa kan ada orang-orang di perkotaan. Nah itu bukan baju daerahnya. Baju yang belum selesai itu langsung pakai. Ada sepakai. Katanya modern. Ya, di daerah sini mungkin suka ada yang begitu. Nah, tapi harus kita juga harus ada filter. Yang tidak semua perubahan itu harus kita terima. Yang positif, kalau negatif begitu. Katakan no way. Tidak no way. Oke, masalah terlalu lama. Nah, untuk lebih lanjut, ya, ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, ini adalah LKPD. Ya, sesuai kelompok. Nah, sudah ada penjelasan. Sekarang kalian ada tugas LKPD masing-masing kelompok. Baca di situ ada yang namanya petunjuk belajar. Makan? Baca dulu petunjuk belajarnya, kemudian ada materinya juga di situ. Nah, ya. Sekarang sudah buka petunjuk belajarnya. Lihat apa yang kamu harus kerjakan di situ. Nah, lihat, baca materi juga di situ. Kemudian lihat soal. Di halaman terakhir. Ini rekaman. Oke, lihat petunjuk belajar. Ada materi juga di sini. Nah, ini ada berbagai macam suku bangsa. Dan halaman terakhir ada soal. Kalau soalnya langsung dijawab saja di sini. Ya. Soal. Silakan Mas cari, bisa menggunakan media HP. Ada hapus atau? Ada. Nah, tulis di sini jawaban, tulis nama kelompok. Boleh? Oke, nama kelompok. Jadi, kemudian ada juga materinya itu juga ada, bisa dicari dulu. Gunakan selain di internet, yang lain berbagi tugas. Oke, bisa tulis nama kelompok. Nama kelompok? Iya, nama bisa nama kelompok. Oke. Cari kelompok. Terus nama kelompok kemudian cari dulu. Cari boleh di atas boleh, yang penting tak tulis di situ. Asal ada nama kelompok supaya bisa Pak Guru tahu, Pak Guru nilai kelompok satu yang mana, kelompok dua siapa. Lupa HP, udah lupa ya. Tapi ada data. Yang di sini ada data. Ada. Satu orang yang nulis, yang lain mencari. Ada yang mencari nomor 1, nomor 2, mencari suku bangsa, apa yang unik suku bangsa itu. Ini kelompok ini ada data juga? Oke, ada. Tulis nama kelompok. Kemudian nomor 1 itu cari, kemudian juga jelaskan, ya. Misalnya nomor 1, bagian A, letak strategis. Nah, jelaskan sedikit. Ya, harus jangan cuma tuliskan saja, tapi mesti dijelaskan. Ya, berbagi. Kelompok 1, misalnya kelompok 2 ini, siapa yang mencari nomor 1, nomor 2 siapa yang mencari. Ya, selain ada di internet juga bisa pakai HP, di buku juga ada LKPD. Semua, ya, semua bahan pelajaran, semua sumber belajar kita harus gunakan. Oke. Sekarang kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, yang akan menyaksikan materi ini adalah
Oke, Upin, buku. Silakan Upin. Mempresentasikan kelompok 1. Hasil kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain perhatikan ya. Apakah sama tidak dengan kamu punya kerja atau beda? Siswa penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya bangsa Indonesia. Jawaban 1. Letak wilayah adalah lokasi di mana wilayah itu berada. 2. Kondisi negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari suku dan lebih kepulauan atau dapat mencakup pulau lain. 3. Perbedaan kondisi alam. 3. Perbedaan kondisi alam adalah di daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, hingga laut. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan. Silakan. Oke, tolong ditulis kelompok 1 pertanyaannya. Berdiri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Penyebab kita memiliki suku bangsa itu apa? Nah, kelompok 1 silakan mencari yang menyebabkan kita banyak suku bangsa. Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Oke. Cari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Tasya Putri Sulaiman. Oke, silakan Tasya. Refleksinya berupa apa? Kita akan sama-sama ya, menjawab pertanyaan. Misalnya pertanyaan nomor 1 dan dari kelompok 2. Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari keberagaman? Ya, manfaat kita mempelajari keberagaman Indonesia supaya apa? Supaya kita ya, dapat menghargai keanekaragaman budaya orang lain dan juga saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kemudian yang paling ini lagi soal ya, keanekaragaman juga bisa bermanfaat. Keanekaragaman itu juga bermanfaat bagi pariwisata. Dengan banyaknya keanekaragaman itu akan menarik apa? Minat dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya seperti apa manfaat kita mempelajari supaya kita dapat menghargai ya, keberagaman itu, bisa mengetahui lagi, terutama ya, harus mengetahui oh ternyata ini baju adatnya Jawa seperti ini, baju adatnya Gorontalo terutama harus kita tahu. Tadi pertanyaannya, oh laki-laki di nama baju adat apa? Kita tidak tahu, cuma biasa pakai. Sunat sama kan? Semua pakai itu. Ada yang laki-laki sudah disunat di sini? Belum ada. Apa sudah disunat? Ya. Oke. Nah, setelah ya sama-sama kita merefleksikan. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya. Setelah ada refleksinya, sama-sama kita merefleksikan. Oke, apa manfaat? Nah, dari keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, masing-masing kelompok menarik kesimpulan dari hasil diskusinya. Oke, sekarang kelompok 1 dulu membacakan kesimpulan. Dan berdiri. Oke, silakan kelompok 1. Oke, coba ini dulu Isma. Oke, silakan Isma Gali membacakan kesimpulan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Faktor penyebab keberagaman masyarakat
kondisi negara keuangan, ketiga perbedaan kondisi alam, dan keempat keadaan transportasi dan penggunaan Presentasikan hasil diskusinya setelah dipresentasikan dan juga sudah mengambil kesimpulan. Nah, sekarang ya Pak Guru akan melakukan tes evaluasi. Nah sebelumnya ya, tes evaluasi ini berupa apa? Post test menggunakan aplikasi Google Forms ya, pakai HP. Nah, silakan diatur kembali. Pak Guru sudah kirimkan hasil post testnya. Ya, sudah kirimkan. Silakan klik nama. Nah, jawabannya. Oke, ini sudah semua. Baik, nah, sudah sekalian kirimkan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari materi yang sama mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Submateri keberagaman ras, ya, ras, apa lagi? Keberagaman ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk pembelajarannya, nah, selaku umat yang beragama, ya, dari awal tadi kita mengawali pembelajaran berdoa, kemudian mengakhiri juga dengan berdoa. Kalau untuk setelah kita membaca doa, berarti berakhir pula pembelajaran kita pada pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.